Dalam acara Super Sentai yang diadaptasi oleh Power Rangers, seringkali terdapat satu ranger tambahan yang seringkali merupakan pahlawan keenam yang bergabung dengan tim dalam musim tersebut. Banyak dari karakter-karakter ini diperkenalkan sebagai ranger jahat, seperti Green Ranger Tommy Oliver atau Titanium Ranger Ryan Mitchell. Cerita-cerita tentang ranger jahat bisa terasa klise. Itulah sebabnya kehadiran anti-hero yang memiliki kompleksitas lebih menarik daripada karakter-karakter penjahat yang dicuci otak. Akhir dari era Zordon menjadi titik balik bagi Power Rangers yang memungkinkan setiap musim untuk menceritakan cerita mandiri yang tidak bergantung atau fokus pada Angel Grove maupun Lord Zedd. Beberapa dari acara Power Rangers terbaik dan paling matang muncul setelah kematian Zordon. Salah satunya adalah pada Time Force. Dirilis pada tahun 2001, Power Rangers Time Force awalnya mencakup 5 Rangers inti, tetapi kemudian muncul seorang Ranger ke-6, dan dia bukanlah karakter seperti Green Ranger yang jahat atau Zeo Gold Ranger yang dapat dipercaya. Dia justru merubah formula acara dengan menjadi Rangers merah tambahan. Pada umumnya, Rangers merah adalah pemimpin dari tim Power Rangers, kecuali dalam beberapa kasus, seperti Rocky dalam Mighty Morphin. Namun, Quantum Ranger dari Time Force tidak termasuk dalam tim utama Rangers pada awalnya. Eric Myers diperkenalkan beberapa episode sebagai mantan teman Wes yang kini bekerja untuk Silver Guardians. Eric adalah bagian dari tim keamanan elit yang bertujuan untuk menggantikan Power Rangers, dan ia meyakini bahwa ia layak menjadi pemimpin baru dari tim tersebut. Eric percaya bahwa Silver Guardians, di mana ia bergabung, dia bisa melindungi dunia lebih baik daripada Power Rangers. Keyakinan ini semakin menguat setelah Eric memperoleh Quantum Morpher. Eric menolak untuk mengembalikan Morpher tersebut kepada Time Force Ranger dan bahkan menjadi Power Rangers yang bergerak sendiri. Hal ini pun menjadi contoh pertama dari seorang Ranger merah yang tidak tergabung dalam kelompok manapun. Meskipun Quantum Ranger tidak jahat, namun ia meyakini bahwa cara yang ia lakukan lebih baik daripada Power Rangers. Hal ini menjadikan Eric sebagai anti-hero yang sempurna dalam franchise ini. Meskipun Eric mungkin bukan Ranger merah terbaik atau yang paling terkenal, namun dia bisa dianggap sebagai versi paling keren dari Rangers merah dalam sejarah Power Rangers. Eric adalah satu-satunya karakter dalam franchise ini yang menjadi Ranger ke-6 dan Ranger merah pada saat yang sama. Sesuatu yang biasanya dianggap tidak mungkin karena setiap tim dalam saga Power Rangers biasanya hanya memiliki seorang Ranger merah dalam anggotanya dari awal. Namun, Time Force memiliki 2 versi dari warna yang sama. Salah satunya diberikan kepada Ranger ke-6. Kombinasi unik dan segar ini terinspirasi dari Mirai Sentai Time Ranger, versi Super Sentai yang menjadi dasar bagi Power Rangers Time Force. Beberapa Ranger tambahan terbaik dari Power Rangers sudah muncul dalam acara tersebut ketika Time Force pertama kali ditayangkan. Ini menunjukkan betapa hebatnya karakter Eric. Alih-alih menjadi karakter yang dikendalikan pikirannya, Quantum Ranger adalah sosok yang sombong dan percaya bahwa dia bisa menjadi pahlawan yang lebih baik daripada Wes dan teman-temannya. Meskipun begitu, Eric bukanlah orang jahat. Pada awalnya ia belum menyadari bahwa Wes tidaklah seperti yang ia bayangkan sebagai anak orang kaya. Power Rangers Time Force masih dianggap sebagai salah satu musim terbaik dalam sejarah acara tersebut, lebih dari 20 tahun setelahnya. Seri ini mempertahankan cerita yang sedikit lebih matang yang diperkenalkan oleh Power Rangers di akhir era Zordon, menghasilkan karakter-karakter yang jauh lebih kompleks daripada yang ada di Mighty Morphin ataupun Zeo. Time Force dibuka dengan Ranger merah yang dibunuh oleh penjahat utama di depan timnya, menunjukkan bahwa serial ini akan berbeda dari seri Power Rangers sebelumnya. Wes adalah karakter utama yang menarik, tetapi semua Ranger lainnya juga bersinar. Jen Scott, seorang Pink Ranger pertama sekaligus satu-satunya yang memimpin sebuah tim Rangers, adalah pemimpin yang kuat yang tidak pernah membiarkan balas dendam menghalangi tugasnya sebagai seorang Ranger. Misteri yang mengelilingi kejadian apa yang sebenarnya terjadi pada Ranger merah dikombinasikan dengan perjalanan waktu dalam acara tersebut, menghasilkan alur cerita yang menarik yang membuat serial ini lebih dari sekedar cerita monster mingguan. Episode Quantum Ranger dari Time Force menjadi sorotan dari seri tersebut, tetapi hanya merupakan bagian kecil dari apa yang membuatnya termasuk menjadi seri Power Rangers terbaik. Itulah tadi video yang bisa kami sajikan untuk kalian. Komen kira-kira menurut kamu apa yang membuat Quantum Ranger menjadi sosok anti-hero terkeren dibandingkan dengan yang lain. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.